Alkisah dua pemuda pentolan PKI pulang ke tanah air dari pelarian dan pengembaraan mereka di luar negeri. Kedua pemuda itu adalah Aidit dan Lukman. Mereka mencoba masuk secara ilegal ke Indonesia melalui Tanjung Priok. Konon di luar negeri, dua orang ini menghadiri proklamasi Republik Rakyat Cina dan bahkan menjadi gerilyawan di Vietnam. Surat kabar Sinpo mewartakan berita itu pada 25 Juli 1950. Beberapa surat kabar lain pun ikut mewartakan. Tapi ternyata itu hanya cerita bualan dan akal-akalan Aidit dan kawan-kawannya. Mereka mengarang cerita dramatis agar kembalinya para kader PKI setelah peristiwa Madiun terdengar epik dan heroik. Padahal kabarnya mereka tidak kemana-mana. Bualan ke luar negeri itu hanya untuk membentuk citra ketokohan Aidit dan Lukman yang heroik. Jacques Leclerc, ahli sejarah asal Prancis, dalam buku Mencari Kiri, Kaum Revolusioner Indonesia dan Revolusi Mereka, menyebut bahwa Aidit sengaja masuk secara ilegal ke pelabuhan Tanjung Priok agar menjadi pemberitaan media massa. Dengan memilih cara spektakuler itu, surat kabar pun akan memberitakannya. Tujuannya selain untuk citra diri, juga untuk memberi sinyal secara terbuka bahwa PKI dengan tokoh-tokoh mudanya telah hadir kembali setelah sebelumnya menjadi buruan pemerintah karena terlibat Madiun Affair 1948. Dan sejak saat itu mulailah mereka membentuk propaganda. Pada 15 Agustus 1950, Aidit dan Lukman kembali menerbitkan Bintang Merah. 2 pekan sekali mereka meluncurkan stensilan Suara Rakyat, embrio harian rakyat yang menjadi koran terbesar dengan oplah 55.000 eksemplar setiap harinya. Pada Januari 1951, Nyoto kemudian ikut bergabung dan menggarap koran merah ini. Lewat harian rakyat dan Bintang Merah, Nyoto menghajar lawan-lawan politik mereka. 2 tahun kemudian, Aidit, Lukman, dan Nyoto berhasil memimpin PKI. Karir mereka melejit setelah mengkudeta dan menyingkirkan tokoh-tokoh tua PKI seperti Alimin dan Tang Lingji. Dengan dukungan sejumlah aktivis muda dalam Kongres ke-5 PKI, Aidit berhasil mencapai posisi Ketua Komite Sentral PKI pada usia 30 tahun. Lukman menjadi Wakil Ketua 1 dan Nyoto menjadi Wakil Ketua 2. Selanjutnya, Aidit menggeser kiblat PKI dari Rusia ke Republik Rakyat Tiongkok dan membangun PKI secara militan. Kemunculan mereka sebagai pemimpin PKI membawa dampak yang cukup besar. Hal itu terlihat dari peningkatan jumlah keanggotaan PKI. Pada tahun 1952, PKI beranggotakan kurang dari 7.000 orang. Selang 2 tahun kemudian, meningkat signifikan menjadi lebih dari 150.000 orang. 3 sekawan muda ini berbagi tugas dalam memimpin PKI. Sebagai ketua, Aidit membina dan menguasai bidang politik secara umum. Lukman memimpin Front Persatuan. Sementara urusan agitasi dan propaganda diemban oleh Nyoto. Untuk meluaskan jaringan, mereka mendirikan sekolah dari tingkat dasar hingga universitas. Usaha dan propaganda mereka membuahkan hasil. Pada pemilu 1955, PKI berada di urutan keempat dengan raihan 3,5 juta suara. Hasil itu membuat Aidit optimis PKI akan sanggup meraih posisi nomor 1 sebelum tahun 1975. Demi memperluas cengkramannya, Aidit juga membentuk berbagai organisasi. Dia menempatkan kader-kadernya dalam berbagai organisasi profesi. Bahkan dia juga berhasil menyusupkan kader-kadernya ke dalam tubuh militer. Dengan gayanya yang flamboyan, DN Aidit tidak hanya berhasil membawa PKI dekat dengan Soekarno, tapi juga membawa orang-orang PKI masuk di jajaran pemerintahan. Namun kabarnya kedekatan Soekarno dengan PKI tidak serta-merta membuatnya dekat dengan DN Aidit. Sejarawan Belanda Antony C. E. Dijk
mengatakan bahwa Bung Karno membenci Aidit karena menurutnya Aidit terlalu ambisius. Dibanding dengan Aidit, Soekarno lebih dekat dengan Wakil Ketua PKI, Nyoto. Meskipun Soekarno memiliki kedekatan bahkan memberikan dukungan kepada PKI, hubungannya dengan PKI hanya sebatas kepentingan politik. Harold Crouch, Indonesianis dari Australia, menyebut bahwa sebenarnya Soekarno mendekati PKI dalam rangka menandingi kekuatan militer. Kekuatan Angkatan Darat yang saat itu dipimpin Nasution dianggap bisa merongrong kewibawaannya. Maka untuk mengimbanginya, Soekarno mendekat kepada partai yang memiliki basis massa yang kuat itu. Bahkan CIA sendiri kabarnya menginformasikan bahwa kedekatan Soekarno dengan PKI bertujuan untuk mengambil perhatian Amerika. Di saat Perang Dingin antara Blok Timur dan Blok Barat, Soekarno memposisikan diri dekat dengan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan Cina. Tujuannya agar Amerika mendekat ke Indonesia. Terlepas itu semua, bagaimanapun kampanye Nasakom yang didengungkan Soekarno adalah salah satu bukti keberhasilan Aidit dalam politik di Indonesia. Dia berhasil menjadikan PKI sebagai partai yang diperhitungkan. Pada tahun 1962, Aidit masuk dalam Kabinet Kerja 3 sebagai Wakil Ketua MPRS hingga 1963. Kemudian pada 1963 sampai 1964, ia menduduki jabatan yang sama dalam Kabinet Kerja 4. Dalam Kabinet Dwi Korah I pada 1964 sampai 1965, dia juga masih menduduki posisi yang sama. Selama memimpin PKI, Aidit bahkan berhasil membawa partai ini menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Namun semua itu buyar begitu tragedi G30S terjadi. Dalam buku berjudul Revolusi, Diplomasi, Diaspora Indonesia, Tiongkok, dan Etnik Tionghoa 1945-1947 karya Taumo Chow, termuat cuplikan dialog antara DN Aidit dan Mao Zedong. Dari percakapan ini membuktikan Aidit mengatakan akan melakukan tindakan yang kemudian menjadi G30S PKI. Mao mendukung, tapi Mao tidak pernah tahu kapan Aidit akan melakukan itu. Tragedi 1965 juga menguak kisah ketidakakuran para pemimpin PKI, khususnya antara Aidit dan Nyoto. Mereka berdua amat berbeda pendapat soal teori revolusi. Aidit percaya coup yang didukung sedikitnya 30% tentara akan sanggup bermutasi menjadi revolusi. Aidit kala itu terinspirasi oleh perebutan kekuasaan di Aljazair pada Juni 1965. Saat itu Kolonel Huri Boumediene mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Ben Bella. Sebaliknya, Nyoto justru mempertanyakan kesahihan teori itu. Bahkan dalam wawancaranya dengan koresponden Asahi Shimbun di Jakarta pada 2 Desember 1965, 2 pekan sebelum ia dinyatakan hilang, ia sendiri tak yakin gerakan 30 September sanggup dikategorikan sebagai perebutan kekuasaan yang sanggup menjadi revolusi. Nyoto bahkan menyaksikan kebenaran premis Letkol Untung soal isu Dewan Jenderal. 22 Juni 1962, sebuah sajak berjudul Raja Naik Mahkota ditulis oleh Ketua Komite Sentral PKI, Dipa Nusantara Aidit. Sajak itu sengaja ditulis oleh Aidit untuk menyindir pengangkatan Letnan Jenderal Ahmad Yani menjadi Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan posisi Jenderal Abdul Haris Nasution. Begini bunyi sajak itu. Udara hari ini cerah benar. Pemuda nyanyi Nasakom bersatu.
Gelak ketawa gadis remaja mendengar si Lalim naik tahta. Tapi konon mahkotanya kecil. Ayo maju terus kawan. Halau dia ke jaring dan jerat. Hadapkan dia ke mahkamah rakyat. Sajak itu pedas, sinis, dan tentu saja memanaskan telinga yang mendengarnya. Aidit sudah lama tidak suka pada Jenderal Ahmad Yani. Dia menuduh Yani borjuis. Sejak lama, Aidit sudah menduga bahwa langkah-langkah politiknya akan mendapat sandungan dari Angkatan Darat. Dia terus melancarkan serangan politiknya kepada Angkatan Darat di bawah pimpinan Ahmad Yani. Operasi Trikora pembebasan Irian Barat selesai pada tahun 1963. PKI melalui Aidit secara terang-terangan menuding Angkatan Darat memboroskan anggaran dan menyebabkan negara bangkrut. Tudingan tersebut tentu saja membuat Yani murka dan membalas serangan Aidit. Walaupun ada 10 Aidit, tak akan bisa memperbaiki ekonomi kita. Begitu kata Yani pada saat itu. Saat konfrontasi dengan Malaysia terjadi, Aidit semakin berani menantang Angkatan Darat dengan menyerukan perlunya masa buruh dan petani dipersenjatai. Dalam buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang, catatan Julius Poor, disebutkan bahwa Aidit beralasan agar buruh tani yang dipersenjatai itu dapat menghadapi Nekolim yang terus memperkuat tentaranya di Malaysia. Dia mengklaim bahwa 15 juta buruh dan petani di seluruh Indonesia siap berjuang melaksanakan komando Bung Karno untuk mengganyang Malaysia. Tentu saja Aidit tidak mengungkapkan yang sebenarnya. Dengan kekuatan angkatan kelima ini, maka PKI akan memiliki kekuatan bersenjata sendiri. Sesuatu yang tidak mereka miliki saat bersaing berebut pengaruh politik dengan Angkatan Darat. Ahmad Yani sangat hati-hati dalam menghadapi tuntutan Aidit ini. Dia kemudian menugaskan staf umum Angkatan Darat yang terdiri dari 5 orang jenderal, yakni Maijen S. Parman, Maijen Suprapto, Maijen M.T. Haryono, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Setelah mendengarkan hasil kajian tim staf Angkatan Darat itu, Yani menyatakan bahwa Angkatan kelima tidak perlu. Oleh karena negara telah mempunyai pertahanan sipil atau Hansip yang telah selalu bisa menampung semua kegiatan bela negara. Yani paham akan maksud terselubung saran Aidit atas Angkatan kelima itu. Ahmad Yani juga mengungkap potensi bahaya dari Angkatan kelima. Memoir yang ditulis istri Ahmad Yani, Yayu Rulia Sutowiryo, bertajuk Ahmad Yani Suatu Kenang-Kenangan, disebutkan bahwa suaminya sudah lama gerah dengan kampanye ke PKI. Satu tangan pegang bedil, satu tangan pegang pacul. Demikian ungkapan Ahmad Yani terhadap maksud PKI. Menurut kesaksian Yayu, Jenderal Yani curiga bahwa PKI memiliki maksud politik tersembunyi di balik gagasan pembentukan Angkatan kelima. Dan akhirnya, penolakan Angkatan kelima oleh Yani dan 5 jenderal itu harus mereka bayar mahal. Dimulai dari beredarnya sebuah surat yang dinamakan Dokumen Gilchrist, yang isinya menyebut bahwa ada kerjasama antara militer Amerika dengan sejumlah jenderal Angkatan Darat yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Dewan Jenderal tersebut diisukan siap mengkudeta Presiden Soekarno dan mendirikan pemerintahan baru. Nama Yani disebut di dalamnya. Memasuki pertengahan tahun 1965, situasi negara makin genting dan rawan. Berkembang isu bahwa Dewan Jenderal akan merencanakan pamer kekuatan di Hari Angkatan Bersenjata pada tanggal 5 Oktober 1965 dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Yani tahu PKI akan segera bergerak. Sayangnya dia terkesan meremehkan isu-isu dan informasi yang beredar. Dia menganggap itu hanya provokasi dan pancingan-pancingan PKI semata. Bahkan 16 hari sebelum kejadian penculikan dan pembunuhan sadis atas dirinya dan 5 jenderal lainnya, dia sudah mendapat info penting terkait penculikan dirinya. 4
14 September 1965, corong media PKI Harian Rakyat menuliskan editorial yang salah satu isinya menyebut, "Sekarang sudah tiba waktunya rakyat memotong kanker yang mencekik kehidupan masyarakat. Kapitalis birokrat, dinasti ekonomi, koruptor, mereka adalah setan-setan kota yang harus diganyang." Siangnya, 14 September 1965 itu, Asisten Intelijen Mayor Jenderal S. Parman melapor kepada Yani mengenai temuan informasi yang masih perlu dicermati akan terjadi penculikan terhadap pimpinan Angkatan Darat. "Kapan?" tanya Yani. Parman kemudian menjawab, "Tanggal 18 September. Lalu Yani memerintahkan untuk meningkatkan penjagaan. "Tumpas mereka kalau berani bergerak." Begitu perintah Yani. Tanggal 18 September 1965, sejak sore penjagaan di semua kediaman pimpinan Angkatan Darat diperkuat, termasuk penempatan senjata bantuan, kendaraan lapis baja, dan mengawal tempat-tempat strategis. Sepanjang malam yang menegangkan itu berlalu tanpa terjadi apa-apa. Paginya pengamanan terhadap para petinggi Angkatan Darat kembali dilonggarkan seperti biasanya. Seperti biasa, penjagaan keamanan dengan kekuatan satu regu hanya dilakukan di rumah Jenderal Nasution dan Jenderal Yani. Rumah perwira tinggi lainnya sama sekali tidak ada bantuan pengamanan. Tanggal 27 September, Jenderal Yani memberikan ceramah di Seminari Tinggi Ledalero, Flores. Rektor Nicholas Bowmans menulis catatan bahwa dia mengingatkan Yani akan kondisi genting situasi politik saat itu. Kepada beliau saya gambarkan, awan tebal sudah menggantung di langit. Topan pasti akan segera datang. Yani menjawab dengan nada optimis. "Romo tidak perlu khawatir menghadapi PKI. Kita pasti menang." Tanggal 28 September, seorang mantan atase militer di Peking, Cina, Brigjen Sudono, sempat memberitahu Maijen MT Haryono bahwa akan ada suatu kudeta yang dilancarkan untuk menculik beberapa jenderal Angkatan Darat. "Dalam 1-2 hari ini hati-hati. Akan ada penculikan terhadap sejumlah jenderal. Kamu ikut dijadikan sasaran." Begitu kata Sudono kepada MT Haryono. Tapi Haryono tidak menanggapinya dengan serius. 30 September 1965, Brigjen Sugandi, salah satu orang dekat Soekarno, melapor kepada Yani bahwa Aidit dan Sekjen PKI Sudisman menyebut akan menindak Dewan Jenderal. Sugandi kemudian berusaha secepatnya untuk menemui Yani, tapi Yani sulit ditemui. Sugandi lalu menelpon, tapi Yani sedang menerima kedatangan Mayor Jenderal Basuki Rahmat. Yani akhirnya hanya bisa bicara lewat telepon dengan Sugandi. Yani tidak yakin akan penculikan atas dirinya. Yani merasa omongan Sudisman dan Aidit yang katanya akan menindak jenderal-jenderal adalah pancingan belaka. Dan ternyata beberapa jam kemudian peringatan itu terbukti. Pada dini hari 1 Oktober 1965, rumah Jenderal Ahmad Yani disatroni pasukan Pasopati. Sang jenderal gugur. Pasukan penculik memberondong tubuh Jenderal Ahmad Yani dengan senjata api. Dari 7 peluru yang ditembakkan, 5 peluru menembus badan jenderal, sedangkan 2 peluru lainnya tertinggal di dalam badan sang jenderal. Dalam tragedi berdarah tersebut, pasukan Pasopati yang terdiri dari 250 orang anggota Cakrabirawa itu telah menculik dan membunuh para jenderal Angkatan Darat. 3 jenderal dibunuh di rumahnya, yakni Jenderal Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sedangkan target lainnya yakni Jenderal Suprapto, Jenderal S. Parman, dan Sutoyo ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke lubang buaya. Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos meski terluka di bagian kakinya. Namun, Nasution harus kehilangan putrinya, Ade Irma Suryani, dan ajudannya Letnan 1 Pierre Andreas Tendean.
Menurut kawan Aidit, isu Dewan Jenderal yang berhasil kita hembuskan harus terus kita sebarkan secara lebih gencar sampai masyarakat betul-betul yakin bahwa isu itu benar. Sementara itu, kita harus terus mendesak Bung Karno untuk membungkam lawan-lawan kita. Pokoknya, pers harus mutlak kita kuasai. Kawan Sam, sekarang kita sedang memasuki tahap yang paling menentukan dan sangat gawat dalam sejarah perjuangan partai. Jangan harap jenderal-jenderal kapitalis itu akan membiarkan kita atau partai hidup begitu Bung Karno kehilangan kekuasaannya. Setelah 5 Oktober nanti, berapa lama lagi, Sam? Kurang 2 bulan lagi. Angkatan Darat pasti akan mengganyang semua kekuatan progresif revolusioner sampai tuntas habis. Jadi sekarang betul-betul tinggal masalah waktu. Siapa cepat dapat, siapa tepat selamat. Malam 30 September 1965, Sutanti bertengkar keras dengan DN Aidit. Anak mereka, Ilham Aidit, yang menjadi saksi bercerita bagaimana pertengkaran ibu bapaknya itu terjadi. Tengah malam buta, Ilham dikagetkan oleh deru mesin jeep memasuki pelataran rumah mereka. Terdengar derap langkah sepatu bergegas mendekat. Dia juga mendengar dari pintu depan dibuka. Menyusul beberapa saat kemudian dia menangkap suara ibunya bernada tinggi berbicara dengan sang tamu. Karena penasaran, dia pun mengendap-endap ke ruang depan. Ilham tidak ingat seluruh pembicaraan, namun dia melihat ibunya membentak 2 orang berseragam militer warna biru di depan rumah mereka itu. "Ini sudah malam," bentak ibunya. Lalu si tamu menjawab, "Maaf, tapi ini darurat. Kami harus segera." Lalu Sutanti menjawab dengan kesal, "Bentar, akan saya panggilkan." Dia pun memanggil Aidit di ruang kerja. Ilham yang kepergok berada di ruang tengah ikut kena damprat. Ilham tak bergerak dan tetap berada di ruang tengah. Ia mendengar kedua orang tuanya berdebat. Lalu dia melihat ayahnya menemui tamu itu. Sang prajurit berkata, "Segeralah bersiap, Bung. Waktu kita terbatas." Aidit kembali ke kamar tidur, membuka lemari baju, memasukkan beberapa pakaian dan buku ke dalam sebuah tas. Ia sempat terlihat ragu. Ilham melihat ayahnya meletakkan tas dan kembali ke ruang depan, berbicara selintas dengan para penjemputnya. Lalu Aidit kembali ke kamar dan ribut dengan istrinya Sutanti. Sutanti ingin suaminya tetap tinggal di rumah dan tidak mengikuti kemauan para penjemputnya tersebut. Tetapi Aidit lebih memilih pergi. Sebelum meninggalkan rumah, Aidit sempat mencium kening istrinya. Sejak itu, Aidit tidak ketahuan di mana rimbanya. 3 hari setelah malam itu, Tanti juga menghilang dari rumah dan meninggalkan 3 anak laki-lakinya yang masih kecil. Belakangan baru terungkap, Sutanti menyusul suaminya ke Boyolali dan bertemu Bupati Boyolali yang juga tokoh PKI dan pengikut Aidit. Dia tidak lama di Boyolali. Kemudian dia kembali ke Jakarta dengan cara menyamar dibantu oleh sang bupati. Sutanti kembali ke Jakarta dengan menyamar dan meminta Bupati Boyolali berpura-pura menjadi suaminya. Mereka pun pura-pura menjadi suami istri. Supaya aksi penyamaran ini sukses, mereka mengambil 2 orang bocah untuk kemudian dijadikan sebagai anak angkat. Suami istri palsu ini kemudian mengontrak sebuah rumah di Cerende, Jakarta. Sandiwara itu sukses berbulan-bulan sampai akhirnya para tetangga curiga karena sang bupati selalu berkata injih-injih kepada istrinya.
Sikap dua orang anak angkat mereka juga mencurigakan. Mereka tidak pernah manja kepada kedua orang tuanya. Begitu Ilham menjelaskan dalam liputan khusus majalah Tempo. Kecurigaan warga itu kemudian berujung celaka. Keduanya akhirnya ditangkap. Lalu siapa sebenarnya Sutanti, istri sang ketua Partai Komunis Indonesia itu? Dia memang bukan wanita biasa. Kakeknya, Kusumodikyo, adalah Bupati Tuban yang pertama. Ayahnya, Mudikyo, menolak untuk melanjutkan kepemimpinan bapaknya dan memilih merantau ke Medan. Ibu Sutanti, Siti Aminah, adalah keturunan Ningrat Minang dan teman sekolah Sultan Syahrir. Sutanti masuk sekolah kedokteran di Semarang atas biaya Raden Mas Susalid, saudara sepupu ayahnya yang juga putra tunggal Raden Ajeng Kartini. Dia juga tergabung dalam Sarekat Mahasiswa Indonesia. Organisasi ini sering mengundang Aidit yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Departemen Agitasi dan Propaganda PKI Solo untuk memberikan kuliah sosial politik dan keorganisasian. Dalam ceramahnya, Aidit fasih mengutip filsafat Marxisme, mengurai revolusi Prancis dan Rusia, juga soal-soal politik mutakhir. Setiap kali Aidit berpidato, Sutanti selalu menyimak di bangku paling depan. Dia kesengsem pada Aidit. Suatu ketika, usai pidato, Aidit menghampiri Sutanti lalu menyerahkan surat yang ditujukan kepada Bapak Mudikyo, ayah Sutanti, yang seorang kepala polisi Semarang yang aktif di Partai Sosialis Indonesia. Surat itu ternyata surat lamaran. Aidit menyampaikan niat meminang Sutanti. Mudikyo langsung setuju. Lalu awal 1948, Aidit yang ketika itu berusia 25 tahun dan Sutanti yang 24 tahun menikah secara Islam tanpa pesta di rumah Kiai Haji Raden Dasuki, sesepuh PKI Solo yang bertindak sebagai penghulu. Mudikyo, Aminah, dan 4 adik Sutanti datang. Dari Aidit hanya Murad dan Sobron yang mewakili keluarga mereka. Setelah menikah dengan Aidit, Tanti memperdalam ilmu kedokterannya di Korea dan menjadi dokter ahli akupuntur pertama di Indonesia. Aktivitas Aidit di partai dan pergerakan tidak juga surut. Ia bahkan sering meninggalkan Sutanti yang buka praktek dokter untuk turun ke kampung-kampung. Ketika pada September 1948 peristiwa Madiun meletus, Aidit ditangkap, lalu buruan ke Jakarta. Sutanti kian sedih karena ayahnya yang mendukung Amir Syarifuddin ikut tewas ditembak. Saat di Jakarta pun, Aidit jarang ada di rumah. Sutanti hanya ditemani adik-adik Aidit ketika melahirkan Ibra Ruri Putri Alap, putri sulung mereka pada 23 November 1949. Suami istri ini jarang terlibat jalan bareng, kecuali dalam acara-acara resmi partai atau kenegaraan. Setelah ditangkap, Tanti berpindah dari satu penjara ke penjara lainnya hingga 1980 dia dibebaskan. Dia ditahan diantaranya di Kodim 66 dan penjara Bukit Duri. Dalam sel itu, ia kerap membuat baju untuk anaknya meski sering salah ukuran. Dia selalu menduga anak-anaknya masih kecil. Begitu dipakai, bajunya kekecilan. Begitu kata Ilham. Sekitar 16 tahun Sutanti tidak pernah bertemu dengan anaknya. Pasalnya, paman yang memelihara bocah-bocah itu tak berani membawa mereka menjenguk ibunya di Bukit Duri. Lepas dari penjara, Tanti masih sempat berpraktek sebagai dokter. Setelah 9 tahun sakit-sakitan, Tanti wafat pada 1991.
Jam setengah 10 malam 30 September 1965, Aidit sedang menidurkan putranya Ilham Aidit. Tiba-tiba sebuah mobil jeep tiba di depan rumahnya, dan sejurus kemudian terdengar suara istri Aidit, Sutanti, membentak dua orang berseragam militer di depan pintu rumahnya. Istri Aidit marah karena malam itu kedua tentara tersebut hendak menjemput Aidit saat itu juga. Kemudian Aidit keluar menemui kedua tamunya dan kemudian kembali lagi ke kamar mengemasi pakaiannya. Sutanti ngotot agar Aidit tidak usah pergi, tapi Aidit tetap pergi dan tidak memberi penjelasan akan kemana. Sejak saat itu, DN Aidit tidak pernah kembali lagi. Kemana saja Aidit pergi pada malam tragedi 30 September itu, dan apa saja yang dilakukannya sampai dia dieksekusi mati hingga saat ini masih simpang siur. 3 hari setelah Aidit menghilang, Sutanti ikut menghilang dari rumah dan meninggalkan 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Belakangan terungkap, dia mencari suaminya ke Boyolali dan menemui Bupati Boyolali yang juga seorang tokoh PKI. Tak lama kemudian, dia kembali ke Jakarta dengan menyamar. Sutanti dan sang bupati menyamar menjadi pasangan suami istri. Tak tanggung-tanggung, peran anak pun dihadirkan agar aksi penyamaran mereka sukses. Sandiwara suami istri yang mengontrak rumah di kawasan Cirendo, Jakarta Selatan ini sukses berbulan-bulan. Hingga akhirnya para tetangga mulai curiga karena Pak Bupati terlalu sopan kepada istrinya. Sikap kedua anaknya juga mencurigakan. Dari situ keduanya akhirnya ditangkap. Mengenai pelarian Aidit, ada catatan yang menyebut bahwa Mayor Udara Sujono lah yang menjemput Aidit pada malam itu. Dia membawa Aidit ke rumah dinas Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Umardani di Wisma Angkasa Kebayoran Baru. Mereka gagal menemukan Umardani, dan kemudian Aidit pergi ke rumah dinas seorang bintara Angkatan Udara di Kompleks Perumahan AU di Halim Perdana Kusuma. Saat penculikan dan pembunuhan para jenderal, Aidit berada di rumah itu. Dalam buku Kronik 65 yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan diungkapkan bahwa DN Aidit pada 2 Oktober 1965 dini hari terbang dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan pesawat Dakota T443 setelah sebelumnya lolos dari sergapan tentara. Sesaat usai mendarat di Jogja, Aidit langsung ke Semarang dan menggelar rapat dengan beberapa pimpinan PKI lainnya yang berada di jantung Jawa Tengah itu. Kemudian Aidit menghilang. Demi memburu Aidit, pada tanggal 13 Oktober 1965, Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto memanggil Kolonel Yasir Hadibroto yang tengah bertugas di Sumatera agar segera ke markas Komando Kostrat di Jakarta. Komandan Brigif 4 di Ponorogo itu diperintahkan untuk segera memburu Aidit yang posisinya diketahui berada di Jawa Tengah. Kemudian Kolonel Yasir membentuk tim pemburu Aidit yang hanya terdiri dari 5 personel yang dipimpin langsung oleh dirinya sendiri. Mereka bergerak dengan sangat tertutup untuk memburu gembong PKI itu. Yasir memang sengaja tidak melibatkan banyak orang dalam tim ini. Jika terlalu banyak personel, maka dikhawatirkan misi ini akan bocor dan gagal. Apalagi seperti banyak diketahui bahwa di kalangan pasukan TNI di Jawa Tengah sendiri tidak sedikit yang terindikasi berafiliasi dengan PKI kala itu. Kolonel Yasir dan pasukannya lalu pergi ke Solo untuk mencari Sri Harto, orang kepercayaan para pimpinan PKI yang sedang ditahan di rumah tahanan. Sri Harto sendiri sebenarnya adalah seorang intel Angkatan Darat yang disusupkan ke Serikat Buruh Pengecoran Logam di Solo yang terafiliasi dengan PKI. Dari Sri Harto, Yasir mendapat informasi bahwa Aidit akan segera pergi ke sebuah rumah di Desa Sambeng, belakang stasiun balapan pada 22 November 1965. Sri Hasto menambahkan bahwa besok pagi sekitar jam 10 rencananya ia akan membonceng Aidit dengan Vespa menuju Sambeng. Dan benar saja, keesokan harinya sekitar jam 11 siang, Sri Hasto terlihat naik Vespa membonceng seseorang yang diidentifikasikan sebagai Aidit. Mereka melintas di perempatan yang dimaksud menuju ke daerah Sambeng. Hingga akhirnya anggota tim mengetahui tempat persembunyian Aidit di sebuah rumah milik anggota Serikat Buruh Kereta Api di Desa Sambeng itu.
Letnan Ning Prayitno kemudian diperintahkan memimpin pasukan Brigif 4 untuk menggerebek rumah itu. Sementara Kolonel Yasir memantau dari jauh. Ketika digerebek, si pemilik rumah mengatakan tidak ada orang yang bersembunyi di rumah itu. Padahal ditemukan kopi yang baru saja diminum setengah cangkir dan sebatang rokok di meja yang masih mengepul asapnya. Pasukan ini tentu semakin curiga dan menggeledah seisi rumah. Semua kolong-kolong dan lemari dibuka satu persatu, tidak terkecuali dapur. Namun Aidit tidak juga ditemukan. 4 orang pengawal Aidit yang berada di dalam rumah kemudian diborgol dan dibawa ke mobil yang berada di depan rumah. Letnan Ning Prayitno menaruh curiga pada sebuah lemari. Dia melihat gantungan baju bergerak seperti irama nafas seseorang. Dan benar saja ternyata Aidit bersembunyi di balik lemari itu. Saat ditangkap, Aidit masih sempat menggertak tentara yang menangkapnya. Namun itu tak membuat para tentara keder. Mereka tetap membawa Aidit ke Loji Gandrung untuk diperiksa. Malam itu juga Kolonel Yasir menginterogasi Aidit. Kabarnya pentolan PKI itu membuat pengakuan tertulis setebal 50 halaman. Saya adalah satu-satunya orang yang memikul tanggung jawab paling besar dalam peristiwa G30S PKI yang gagal dan didukung oleh anggota-anggota PKI yang lain, serta organisasi massa di bawah PKI. Begitu kata Aidit dalam surat pemeriksaan yang ditandatanganinya. Saat diinterogasi, Aidit berkali-kali minta bertemu dengan Presiden Soekarno, namun ditolak oleh Kolonel Yasir. Jika diserahkan kepada Bung Karno, pasti dia akan memutarbalikkan fakta sehingga persoalannya akan menjadi lain. Begitu kata Yasir. Dini hari 23 November 1965, Yasir membawa Aidit meninggalkan Solo ke arah barat menggunakan iring-iringan 3 buah mobil jeep. Aidit yang diborgol berada di jeep terakhir bersama-sama dengan Kolonel Yasir. Saat hari mulai terang, rombongan itu tiba di daerah Boyolali. Tanpa sepengetahuan 2 jeep di depan, tiba-tiba Yasir berbelok masuk ke markas Batalion 444. Kepada Komandan Batalion 444, Mayor Trisno, Yasir bertanya apakah ada sumur di markas mereka itu. Trisno kemudian menunjukkan sebuah sumur tua di belakang rumahnya. Yasir membawa tahanannya ke tepi sumur tua. Aidit sempat bertanya untuk apa dia dibawa ke sumur itu. Kemudian dijawab oleh Kolonel Yasir bahwa sumur itu adalah tempat untuk mengantar dirinya menyusul Jenderal Yani. Kolonel Yasir kemudian mempersilahkan Aidit mengucapkan pesan-pesan terakhirnya. Tapi Ketua Komite Sentral PKI itu malah meminta waktu untuk berpidato. Dalam pidatonya, dia meneriakkan kata-kata "Hidup PKI, hidup PKI". Hal itu membuat Yasir dan anak buahnya semakin jengkel. Aidit kemudian ditembak dan jasadnya tersungkur masuk ke dalam sumur itu. Keberadaan Dipa Nusantara Aidit, Ketua Umum Komite Sentral PKI itu tidak pernah diketahui secara pasti di mana rimbanya setelah peristiwa berdarah penculikan para jenderal Angkatan Darat pada pagi subuh 1 Oktober 1965. Konon kabarnya dia dieksekusi mati oleh tentara dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua di belakang kompleks markas Batalion 444 TNI Angkatan Darat di Boyolali. Tapi hingga kini tak ada satupun penanda yang menunjukkan bekas sumur di pekarangan belakang gedung tua itu yang dulunya adalah bagian dari kompleks markas Batalion 444 Angkatan Darat. Meski tak berbekas, banyak orang meyakini di sepetak halaman itu pernah ada sebuah sumur tua tempat jenazah Aidit dikuburkan pada 23 November 1965. Laporan khusus Tempo mencatat
Salah satu saksi yang menguatkan dugaan itu adalah Tamam Saemuri. Pada suatu malam di tahun 1965, Tamam bertemu dengan Kolonel Yasir Hadibroto dalam sebuah rapat organisasi massa di pendopo kabupaten. Saat itu Tamam muda adalah aktivis gerakan pemuda Ansor, organisasi yang banyak terlibat dalam operasi pembersihan PKI. Dia bercerita bahwa dalam pertemuan itu, Kolonel Yasir mengumumkan pasukannya telah menembak mati Aidit beberapa hari sebelumnya. Kolonel Yasir mengatakan Aidit dieksekusi subuh-subuh. Lalu untuk meyakinkan lawan bicaranya, Yasir menunjukkan jam tangan yang dia kenakan. "Ini arloji Aidit," katanya. Waktu didesak menceritakan bagaimana pucuk pimpinan PKI itu tewas, Yasir berujar, dia diberondong dengan senapan AK sampai habis satu magazin. Menemukan makam Aidit bukan perkara mudah, bahkan bagi anaknya. Ada upaya sistematis untuk membuat peristirahatan terakhir Aidit dilupakan orang. Sumur tua itu sampai 2 kali diuruk batu setelah November 1965. Kompleks gedung markas Batalion 444 juga dibongkar dan kini hanya menyisakan sebuah gedung tua. Batalion 444 sendiri dikenal sebagai Kesatuan Tentara Pro-Komunis. Salah satu komandan kompinya adalah Letnan Kolonel Untung Samsuri yang kemudian memimpin operasi penculikan sejumlah jenderal pada malam 30 September. Tahun-tahun menjelang 1965, Boyolali juga dikenal sebagai basis PKI di Jawa Tengah. Dalam pemilu 1955 dan pemilihan kepala daerah 2 tahun sesudahnya, PKI meraih kemenangan besar di sana. Kisah perburuan Aidit ini sendiri bermula saat Kolonel Yasir Hadibroto, Komandan Brigade 4 Infanteri, mendapat perintah dari Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto untuk mencari keberadaan Aidit. Kala itu, dia dipanggil oleh Soeharto untuk membereskan pemberontakan tersebut. Yang memberontak sekarang ini adalah anak-anak PKI Madiun dulu. Sekarang, bereskan itu semua. DN Aidit ada di Jawa Tengah. Bawa pasukanmu ke sana, ujar Soeharto memberi perintah kepada Yasir. Percakapan di markas Komando Strategis Angkatan Darat Jakarta itu dituturkan ulang oleh Yasir dalam Kompas edisi 5 Oktober 1980. Saat itu, dia bersama pasukannya baru saja tiba di Tanjung Priok. Brigif 4, pasukan yang dipimpinnya itu sebenarnya sedang melakukan tugas operasi di kisaran Sumatera Utara. Karena mendengar peristiwa G30S itu, mereka kembali ke Jakarta. Di hari pertemuan itu, 2 Oktober 1965, tentara memang telah mulai mengejar orang-orang Partai Komunis Indonesia yang dituduh terlibat G30S. Tapi, DN Aidit menghilang. Dia diyakini berada di Jawa Tengah. Yasir pun lantas memboyong pasukannya ke Solo. Di sana dia bertemu dengan Sri Harto, orang kepercayaan pimpinan PKI yang sedang meringkuk di salah satu rumah tahanan. Orang itu dia lepaskan. Kemudian dia tugaskan mencari keberadaan Aidit. Hanya dalam beberapa hari, Sri Harto melapor Aidit berada di Kleco dan akan segera pindah ke sebuah rumah di Desa Sambeng, belakang stasiun balapan pada 22 November 1965. Rencana pun kemudian disusun. Dan benar saja, sekitar pukul 11 siang, Aidit muncul di rumah itu menumpang Vespa dengan Sri Harto. Sekitar pukul 9 malam, Letnan Ning Prayitno memimpin pasukan Brigif 4 menggerebek rumah milik bekas pegawai PJKA itu. Yasir mengawasinya dari jauh. Alwi Sahab, wartawan yang kala itu sedang meliput di Solo, menulis di harian Republika, waktu digerebek Aidit bersembunyi di dalam lemari.
Letnan Prayitno sendiri yang menemukannya. Saat ditemukan, Aidit bahkan sempat menggertak dan membentak Prayitno. "Mau apa kamu?" bentak Aidit kepada Letnan Prayitno saat keluar dari lemari. Mulanya Prayitno keder juga, tapi segera dia bisa menguasai keadaan. Setengah membujuk, dia membawa Aidit ke markas mereka di Loji Gandrung. Malam itu juga Yasir menginterogasi Aidit. Kabarnya, sang ketua PKI itu membuat pengakuan tertulis setebal 50 halaman. Isinya antara lain hanya dia yang bertanggung jawab atas peristiwa G30S. Sayang, menurut Yasir, Pangdam Diponegoro kemudian membakar dokumen itu. Tapi entah bagaimana caranya, koresponden Asahi Evening News di Jakarta, Risuke Hayashi, berhasil mendapatkan bocoran pengakuan Aidit untuk korannya. Menjelang dini hari, Yasir mulai kebingungan apa yang selanjutnya harus dilakukan. Aidit berkali-kali minta bertemu dengan Presiden Soekarno. Yasir tidak mau. Jika diserahkan kepada Bung Karno, pasti dia akan memutarbalikkan fakta sehingga persoalannya akan menjadi lain. Begitu kata Yasir. Akhirnya, pada pagi buta keesokan harinya, Yasir membawa Aidit meninggalkan Solo menuju ke arah barat. Mereka menggunakan 3 buah jeep. Aidit yang diborgol berada di jeep terakhir bersama Yasir. Saat hari mulai terang, iring-iringan itu tiba di Boyolali. Tanpa sepengetahuan 2 jeep pertama, Yasir membelok masuk ke markas Batalion 444. Tekadnya sudah bulat. Yasir bertanya kepada Mayor Trisno, komandan Batalion 444. "Ada sumur." Trisno lalu menunjuk sebuah sumur tua di belakang rumahnya. Dengan membawa tahanannya, Yasir menuju sumur itu. Di tepi sumur, dia mempersilahkan Aidit untuk mengucapkan pesan terakhir. Tapi Aidit malah berpidato berapi-api. DN Aidit berteriak kepada saya, "Daripada ditangkap, lebih baik kalian bunuh saja." Sebagai prajurit yang patuh dan penurut, saya langsung memenuhi permintaannya. Karena dia minta ditembak, ya saya kasih tembakan, kata Yasir dalam wawancara dengan Suara Pembaruan pada September 1998. Tembakan itu menghajar Menteri Koordinasi sekaligus Wakil Ketua MPRS itu. Tubuh gempal Aidit lalu terjungkal masuk ke dalam sumur. 23 November 1965, pukul 3 sore, Yasir bertemu Soeharto di Gedung Agung Yogyakarta. Setelah melaporkan pekerjaannya, termasuk keputusannya membunuh Aidit, sang kolonel kemudian memberanikan diri bertanya kepada Soeharto, "Apakah yang Bapak maksudkan dengan membereskan itu seperti sekarang ini, Pak?" Pertanyaan Yasir itu hanya dijawab Soeharto dengan senyum khasnya yang misterius. Pasca tragedi penculikan para jenderal Angkatan Darat pada subuh 1 Oktober 1965, Ketua Komite Sentral PKI Dipa Nusantara Aidit diburu tentara. Aidit hilang bagaikan ditelan bumi hingga 2 bulan kemudian dia ditangkap dan dieksekusi mati tanpa pengadilan. Aidit selesai, dia tewas ditembak tentara.
Lalu bagaimana nasib keluarganya? Akibat ulahnya, keluarga besarnya menerima nasib yang tak kalah tragis dari dirinya. Bapaknya, Abdullah Aidit, saat peristiwa G30 SPKI sudah pindah dari Belitung ke Jakarta karena menjadi anggota DPR RI. Banyak orang mengira dia wakil dari Masyumi karena saat itu ada 2 anggota dewan dengan nama yang mirip. Yang satu dari Masyumi bernama Aidit, sementara dia, Abdullah Aidit, ke DPR karena kiprahnya dalam organisasi Nurul Islam. Sejak malam 30 September itu, Aidit menghilang disusul kemudian istrinya Sutanti yang berkelana ke Jawa Tengah mencari suaminya. Tinggallah Abdullah di rumah itu mengasuh 3 cucunya, Iwan, Irfan, dan Ilham Aidit. Untunglah di rumah itu dia tidak sendirian. Masih ada 2 orang pembantu dan keluarga dari Belitung yang membantu mengasuh anak-anak Aidit. Abdullah menyaksikan bagaimana massa yang beringas datang ke rumah Aidit dan melempari rumah itu. Peristiwa itu terjadi pada hari ditemukannya jenazah para jenderal di Lubang Buaya. Abdullah kerap membesarkan hati cucu-cucunya. Sebentar lagi ayah dan ibu kalian datang menjemput. Begitu kata Abdullah kepada 3 cucunya. 3 anak laki-laki Aidit itu kemudian dibawa oleh paman mereka, adik dari ibu mereka, ke Kebayoran, Jakarta Selatan. Laporan Tempo menyebut Abdullah kemudian terbang ke Belitung atas bantuan Wakil Perdana Menteri Khairul Saleh. 3 tahun dia menetap di Belitung. Kemudian dia jatuh sakit. Abdullah akhirnya meninggal ketika rumah itu kosong karena Marisah, istri keduanya, sedang menginap di rumah saudaranya. Para tetangga sekitar rumah Abdullah tak berani menjenguk karena takut terkena getah G30S. Karena tak ada yang mengurus, Abdullah meninggal dunia sendirian. Tidak ada yang mengetahui sampai jenazah Abdullah kemudian ditemukan membusuk setelah 3 hari. Lalu bagaimana dengan nasib istri Aidit? Dr. Sutanti menyamar jadi istri orang demi bersembunyi dari kejaran tentara. Dia sendiri menghilang 3 hari setelah Aidit pergi. Sutanti mencoba mencari suaminya hingga ke Boyolali. Tak menemukan Aidit di sana, dia lalu kembali ke Jakarta bersama Bupati Boyolali yang juga seorang kader PKI. Dia dan sang bupati kemudian menyamar menjadi pasangan suami istri. Agar aksi penyamaran itu sukses, 2 orang bocah kemudian diambil sebagai anak angkat. Suami istri palsu ini kemudian mengontrak rumah di Cirende, Jakarta. Sandiwara itu sukses berbulan-bulan sampai akhirnya para tetangga curiga karena Pak Bupati ini terlalu hormat kepada istrinya. Akhirnya penyamaran mereka terungkap dan keduanya ditangkap. Setelah ditangkap, Tanti berpindah dari satu penjara ke penjara lainnya hingga tahun 1980. Di antaranya, dia menjadi tahanan Kodim 66 dan penjara Bukit Duri. Sekitar 16 tahun Sutanti tidak berjumpa dengan anaknya. Paman yang memelihara bocah-bocah itu tak berani membawa mereka menjenguk ibunya di Bukit Duri. Lepas dari penjara, Tanti masih sempat berpraktek sebagai dokter. Setelah 9 tahun sakit-sakitan, Tanti meninggal dunia pada tahun 1991. Selain memiliki 3 putra, Aidit juga punya 2 orang putri. Putri sulungnya bernama Ibaruri Putri Alam. Sedangkan anak perempuan satunya lagi bernama Ilya Aidit. Saat peristiwa G30S, kedua putrinya itu sedang bersekolah di Moskow, Rusia. Keduanya terakhir bertemu sang ayah ketika berlibur ke Jakarta pada pertengahan tahun 1965. Setelah peristiwa G30S, cukup lama kedua remaja itu tidak tahu keberadaan keluarganya. Di koran beredar berbagai informasi. Ada yang menulis Aidit telah mati.
Tapi ada juga yang bilang bahwa ayah kedua remaja itu melarikan diri ke Hong Kong dengan kapal selam. Belakangan, seorang utusan dari Partai Komunis Soviet menemui mereka dan mengabarkan bahwa sang ayah telah ditembak. Koran-koran mengabarkan Aidit ditembak mati di Boyolali pada 23 November 1965. Dua gadis itu kemudian berkelana dari satu negara ke negara lain. Pada tahun 1970, mereka pindah ke Beijing, Cina. Dari situ mereka ke Burma sebelum akhirnya menetap di Paris hingga saat ini. Lalu bagaimana nasib tiga anak lelaki Aidit? Iwan, Ilham, dan Irfan saat peristiwa berdarah itu masih bersekolah di SD Cikini. Ilham dan Irfan kelas 1, sedangkan Iwan kelas 6. Tiga anak ini kemudian diambil adik lelaki Sutanti yang bekerja sebagai direktur perusahaan pelayaran Jakarta Loe. Dari rumah pamannya di Kebayoran itu, ketiga anak ini kemudian dipindahkan ke Bandung dan menetap di rumah Paul Mulyana, saudara lain ibu mereka. Setelah Paul pindah ke Belanda untuk meneruskan kuliah, tiga bocah ini pindah ke rumah saudara Paul yang bernama Yohanes Mulyana. 10 tahun mereka tinggal bersama keluarga itu. Mereka sekolah di SMP Aloysius, Bandung. Ilham selalu teringat akan pengalaman mengerikan ini. Ketika usianya 9 tahun, 4 orang petugas datang ke rumah Yohanes dan bertanya betulkah dia memelihara anak-anak Aidit. Yohanes mengangguk dan kemudian tuan rumah ini mengajak petugas itu ke halaman di mana Ilham dan Irfan tengah main kelereng. Mengetahui dua anak itu masih kecil-kecil, dua petugas itu menyarungkan kembali pistol dan berlalu. Aku betul-betul gemetar, tenang Ilham seperti dituliskan Tempo. Kami selamat karena umur, beruntung Iwan yang sudah agak besar tidak di tempat. Begitu kata Ilham. Ketika sekolah di SMA Kanisius, Ilham kerap berkelahi karena sering diejek sebagai anak DNID. Ilham kemudian kuliah di jurusan Arsitek Universitas Parahyangan Bandung. Sementara Irfan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Iwan di Institut Teknologi Bandung. Ilham gemar mendaki gunung dan menjadi anggota kelompok pencinta alam Wanadri. Di situ dia mengenal Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo, komandan pasukan khusus yang membasmi PKI pasca G30S. Sarwo Edi adalah anggota kehormatan Wanadri. Menurut Ilham, ia bertemu pertama kali dengan Sarwo Edi pada tahun 1981, sewaktu dia dilantik menjadi anggota Wanadri. Aku didekap sama dia, tidak lama, hanya belasan detik, begitu kenang Ilham. Pertemuan kedua berlangsung pada tahun 1983 dalam sebuah acara pelantikan anggota baru Wanadri di Kawah Upas, Tangkupan Perahu. Saat itu, Ilham menjadi komandan operasi pendidikan dasar Wanadri. Sekitar pukul 6.30 pagi, Sarwo Edi mendatanginya. "Kamu sekarang jadi apa nih?" tanya Sarwo. Ilham memberitahukan bahwa dia sudah menjadi kepala operasi. "Bagus," sahut Sarwo Edi. Sarwo Edi kemudian meminta waktu berbicara berdua. Mereka menyingkir ke tebing Kawah Upas. Sarwo Edi bertanya tentang kabar dan kuliah Ilham. Ilham menjawab dengan lancar, meski sebenarnya tidak begitu lancar. Sarwo Edi lalu berkisah tentang peristiwa 30 September 1965 itu. "Kamu bisa menerima ini kan?" kata Sarwo. Sarwo tidak meminta maaf, tapi Ilham lega. "Ini bentuk rekonsiliasi yang lengkap," itu kata Ilham. Ilham lulus jadi arsitek pada tahun 1987, persis ketika pemerintah gencar melakukan screening terhadap anak-anak mantan anggota PKI. Sang kakak, Iwan, dikeluarkan dari sebuah perusahaan ternama setelah diketahui dia adalah anak Aidit. Adapun Ilham lalu pindah kerja. Begitu perusahaan tahu dia adalah anak Aidit, mereka membuatnya tidak betah supaya keluar. Sejak 1992, Ilham lalu membuka usaha sendiri di bidang arsitektur.
Ilham menetap di Bandung setelah tinggal di Bali selama 10 tahun. Sedangkan Irfan menetap di Cimahi, Jawa Barat. Sementara Iwan menjadi warga negara Kanada dan bekerja di sebuah perusahaan pertambangan. Selain anak-anaknya, adik-adik Aidit juga bernasib tragis. Murad Aidit, adik lelaki sang ketua PKI ini, sedang menginap di rumah kakaknya pada saat peristiwa 30 September itu. Sebelum pergi dengan 3 tentara yang menjemputnya, Aidit cuma memberikan pesan singkat kepada Murad, "Matikan lampu depan." Kemudian esok harinya ketika kembali ke rumahnya di Depok, Murad baru tahu bahwa sejumlah jenderal dibunuh dan PKI dituduh terlibat. Tapi dia tidak berusaha untuk sembunyi. Di tengah kegentingan situasi Jakarta saat itu, dia bahkan sempat datang ke kantor PKI. Markas yang biasanya meriah itu kini sunyi senyap. Murad kemudian ditangkap beberapa hari kemudian. Murad dipenjara berpindah-pindah. Awalnya ditahan di Bogor, setelah itu di Bandung, lalu ke rumah tahanan khusus di Salemba. Pada tahun 1971, Murad dibuang ke Pulau Buru. Di pembuangan itu dia diisolasi di unit 15. Ini adalah unit khusus untuk menahan para petinggi PKI dan mahasiswa yang pernah dikirim Soekarno belajar ke luar negeri. Murad bebas pada tahun 1979. Istrinya, Nur Cahya, meninggal tak lama setelah dia bebas dari penjara wanita Pelantungan, Kendal, Jawa Tengah. Murad kemudian menikah lagi dengan Lili Hartini. Lelaki itu terlahir dengan nama Ahmad Aidit. Di kemudian hari, dia mengganti namanya menjadi lebih mentereng, Dipa Nusantara Aidit. Dia adalah ketua partai komunis terbesar ketiga di dunia. Dia adalah orang di balik dalang kudeta militer berdarah di tahun 1965. Dia juga orang yang dituduh merancang penculikan para jenderal Angkatan Darat. Namanya adalah momok bagi banyak orang. Bagi keluarga, orang-orang dekat, kader PKI dan simpatisan PKI yang terkait dan dikaitkan dengan nama ini akan selesai. Entah ditangkap, diburu, atau hilang pada zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru itu, nama Aidit begitu menakutkan. Orang-orang berusaha untuk lepas dari nama yang menakutkan ini. Sulit sekali menemukan bayi-bayi yang lahir setelah kudeta berdarah itu diberi nama Aidit oleh orang tuanya. Cap dedengkot PKI yang sadis, tak bermoral, dan tak beragama ditempelkan Orde Baru pada Aidit. Bahkan klan Ba'alawi, keluarga keturunan Arab yang berasal dari Hadramaut, Yaman, ikut mendapat sial. Sebabnya salah satu marga keturunan para Habib ini ada yang bernama Al-Aidit. Nama yang mirip dengan ketua PKI ini membuat
klan Ba'alawi bermarga Aidit takut untuk memunculkan marga di belakang nama mereka di zaman Soeharto. Habib Alwi, ketua perkumpulan marga Aidit, mengakui kemiripan nama dengan DN Aidit itu membawa konsekuensi yang besar bagi seluruh marga Aidit di Indonesia. Pasca tahun 1965, klan yang bermarga Aidit diakuinya sengaja menghilangkan identitas mereka. Marga Aidit itu pun sempat menjadi marga Ba'alawi yang menghilang di Indonesia. Alwi menjelaskan pada tahun antara 1965 sampai 1970-an, banyak yang menghilangkan marga Aidit karena situasinya saat itu tidak memungkinkan. Dulu mereka hanya berani menggunakan penyebutan marga Aidit hanya dalam 2 kali kesempatan saja. Pertama, saat menikahkan anak yang bermarga Aidit, atau yang kedua saat membacakan tahlil untuk marga Aidit yang meninggal dunia. Karena Orde Baru begitu represif, ketakutan sangat melekat pada Ba'alawi bermarga Aidit ini. Padahal DN Aidit bukanlah bagian dari mereka. Zain Umar Smith, Ketua Rebitah Alawiyah sebagai lembaga resmi pencatatan nasab Alawiyin, menyebut bahwa DN Aidit bukanlah anak cucu Alawiyin. Silsilah nasabnya tidak ditemukan dalam kitab pegangan yang dijadikan pedoman oleh lembaga nasab yang ada di Indonesia itu. Tapi laporan Liputan 6 mencatat meski DN Aidit bukan bagian dari marga Ba'alawi, namun disebutkan bahwa memang ada hubungan antara marga Aidit dengan keluarga DN Aidit. Berawal dari kakeknya Haji Ismail yang berasal dari Sumatera Barat. Konon, kakek Aidit ini diangkat anak oleh keluarga Habib bermarga Al-Aidit. Kemudian, Haji Ismail memakaikan nama Aidit di belakang nama anaknya, Abdullah Aidit, bukan Al-Aidit. Ibraruri Putri Alam, putri sulung DN Aidit, juga menyebut bahwa nama belakang ayahnya itu bukanlah marga atau klan. Nama belakang Aidit itu adalah nama keluarga yang diwariskan dari kakeknya, Abdullah Aidit. Abdullah punya 6 anak kandung, semuanya lelaki. Dari perkawinan pertamanya lahirlah Ahmad, si anak sulung yang kelak berganti nama menjadi Dipa Nusantara Aidit. Anak kedua bernama Basri. Kemudian lahirlah Ibrahim dan yang paling bungsu Murad. Abdullah kemudian menikah lagi dengan Marisah dan melahirkan Sobron dan Asahat. Keenam anaknya itu menyandang nama belakang Aidit. Walau dididik di sekolah Belanda, anak-anak Abdullah tumbuh dalam keluarga yang rajin beribadah. Abdullah adalah tokoh pendidikan Islam di Belitung. Dia pendiri Nurul Islam, organisasi pendidikan Islam yang berada dekat kawasan pecinan di kota itu. Sepulang sekolah, Aidit dan adik-adiknya belajar mengaji. Guru mereka, Abdul Raham, adalah adik ipar ayahnya. Orang-orang di Jalan Belantu di Belitung mengenal Ahmad Aidit sebagai tukang azan. Sama seperti di sebagian besar wilayah Indonesia pada saat itu, Belitung juga belum punya pengeras suara guna mengumandangkan azan. Aidit kemudian diminta mengumandangkan azan karena konon kabarnya lantunan suara Aidit begitu indah dan keras. Tak banyak fakta yang menguraikan kehidupan Aidit pada periode di Belitung itu, kecuali keterangan dari Murad, adik bungsunya. Meski disebut-sebut sebagai kakak yang melindungi adik-adiknya, tapi ada pula cerita yang menyebutkan bahwa Aidit sebetulnya tidak terlalu peduli dengan keluarga. Pada Murad, suatu ketika saat mereka sudah di Jakarta, Aidit pernah mengatakan bahwa satu-satunya hal yang mengaitkan mereka berdua adalah mereka berasal dari satu ibu dan bapak yang sama, tidak lebih. Dengan kata lain, Aidit tidak begitu peduli benar soal asal-muasalnya. Di Belitung dia bergaul dengan banyak orang. Dia menjadi bagian dari anak pribumi, tapi dia juga bergaul dengan para pemuda Tionghoa.
Simpatinya kepada kaum buruh dimulai dari persahabatannya dengan seorang kulit tambang timah di kampung halamannya. Dari sanalah dia mulai mengenal paham komunis. Meski nampak ramah dalam pergaulan, tapi seorang bekas wartawan harian rakyat, koran yang berafiliasi dengan PKI, menangkap kesan lain tentang Aidit. Katanya, Dan Aidit bukanlah orang yang mudah didekati. Dia terlalu kaku dan tidak ramah. Tapi diakui bahwa Aidit memang seseorang yang cerdas dalam politik. Karir politiknya sendiri bermula di asrama mahasiswa Menteng 31, sarang para aktivis pemuda radikal di tahun 45. Bersama Wikana dan Sukarni, ia terlibat peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan Soekarno oleh para pemuda agar pemimpin revolusi itu segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi 3 tahun setelah kemerdekaan, dia terlibat pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Pemberontakan yang dipimpin oleh Musso dan Amir Sarifudin itu bisa dipatahkan oleh Soekarno dan Hatta. Lalu Aidit menghilang begitu saja bagai ditelan bumi. 2 tahun kemudian, dia muncul lagi dan hanya butuh 1 tahun baginya untuk membesarkan kembali PKI. Tahun 1954 atau 6 tahun setelah pemberontakan PKI yang pertama, dia mengambil alih partai itu dari para komunis tua seperti Alimin dan Tang Lingji. Setahun kemudian, atau tepatnya pada pemilu 1955, Aidit berhasil membawa PKI menjadi 4 besar partai pemenang. PKI mengklaim memiliki anggota sebanyak 3,5 juta orang. Dia memimpin partai komunis terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Aidit bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara komunis menurut caranya sendiri, yakni dengan revolusi. Dalam kepala Aidit, revolusi bisa dimulai dengan kudeta asalkan disokong 30% tentara. Dia merekrut tentara melalui biro khusus bersama Sam Kamaruzaman, tokoh misterius yang bahkan tak banyak dikenal oleh petinggi PKI sendiri. Sam Kamaruzaman yang orang sipil ini dipercaya oleh Aidit memegang kendali operasi kudeta militer dengan operator lapangan Letkol Untung Zamsuri. Operasi militer dikendalikan oleh sipil yang misterius ini tentu saja aneh dan pasti berujung kegagalan. Akhirnya Aidit hancur lebur bersama partainya. Kudeta yang gagal ini memakan korban para perwira tinggi Angkatan Darat. Ujungnya memakan korban rakyat-rakyat yang terlibat PKI dan yang dituduh terlibat PKI. Buku putih pemerintah Orde Baru menyebutkan bahwa PKI adalah dalang prahara itu. Tujuannya jelas, menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Sementara hasil studi sejumlah Indonesianis asal Cornell University menyimpulkan kejadian itu adalah buah konflik internal Angkatan Darat. Studi ini disokong penelitian lain yang dilakukan oleh Kuhn Holtzapfel. Tapi ada pula yang yakin bahwa Amerika Serikat dan CIA yang menjadi dalang di balik peristiwa ini. Bekerja sama dengan klik tertentu dalam Angkatan Darat, Amerika memprovokasi PKI untuk menjatuhkan Soekarno. Di sisi lain, ada yang percaya bahwa ini adalah skenario Inggris dan CIA untuk menjatuhkan Soekarno yang pro-komunis. Tapi ada pula yang berpendapat bahwa G30S adalah skenario Soekarno untuk melenyapkan oposisi tertentu dalam tubuh Angkatan Darat.